Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat, tanggal 7 Agustus. Kami mengadakan peliputan khutbah Jumat di Masjid Al-Ikhlas RW 09 Desa Sayat. Masjid Jami Al-Ikhlas Saluyu Selatan RT 02 RW 09. Kali ini kami sudah diizinkan untuk meliput khutbah Jumat di Masjid Saluyu, Masjid Jami Al-Ikhlas. Rp41.088.000. Kemudian infak donatur Rp2.825.000. Infak PSI Kris Rp600.000. Kemudian pensiun Jumat Rp6.035.000. Jumlah total semuanya adalah Rp50.548.000. Kemudian untuk pengeluaran, yang pertama, operasional pengajian rutin hari pagi, dana pengajian hari-hari yang biasa, bapak-bapak isi, kemudian ibu-ibu juga Rp1.700.000. Kemudian operasional imam khatib muadzin Jumat Rp1.250.000. Subsidi konsumsi untuk pengajian hari pagi selama 2 bulan, Juni dan Juli, Rp800.000. Kemudian pembelian vakum baterai Rp100.000. Pembelian alat kebersihan Rp50.000. Kemudian pembelian 2 dus air mineral Rp48.000. Biaya setting program Rp100.000. Kemudian biaya pengerukan parit setelah masjid pasirnya dikeruk itu Rp300.000. Kemudian pembelian kitab buku Maron dan Al-Quran penamaran 10 kitab dan Al-Quran 1.130.000. Kemudian upah marbot 2 orang Rp650.000. Muadzin Rp150.000. Total pengeluaran Rp6.278.000. Kemudian tadi total jumlah seluruhnya Rp50.548.000 dikurangi Rp6.278.000. Sisanya pada bulan Juli Rp44.200.000. Jadi kualifikasi kepada semua jemaah akan memberikan infak yang sebaiknya bagi Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kami dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan untuk jemaah kami kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة La haula wala quwwata illa حي على الصلاة la haula wala quwwata illa حي على الفلاح la haula wala quwwata illa حي على الفلاح la haula wala quwwata illa الله أكبر الله أكبر Allah لا إله إلا الله la ilaha illallah Allahumma rabbah Allahumma Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahudin. Al ayat. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban, yakni sholat Jumat yang diberjamaahkan. Dengan sejenak meninggalkan aktivitas yang biasa kita rutinitas dilaksanakan, pada siang ini kita menuju ke masjid hanyalah untuk bertaqarrub, bermunajat dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, yang mana disertai dengan amalan-amalan yang telah, yang sedang, dan yang akan dikerjakan. Kenapa ada 3 hal yang ditekankan? Yang pertama yang telah, yang kedua yang sedang, dan yang ketiga yang akan dikerjakan. Itu dengan kalimat Arab ada yang madi, yang telah, itu intransitif atau kalimat Arab yang dicantumkan dalam kaitan
waktu yang telah berjalan. Di sela-sela yang telah diucapkan oleh khatib itu disertai dengan keikhlasan. Hadirin rahimakumullah, ikhlas ini yang berkaitan dengan ikhlas, walaupun mudah sekali diucapkan, namun kita berusaha memilikinya agar selama ruh masih di kandung badan. Karena keikhlasan adalah penentu utama. Ini jangan salah. Penentu utama diterima atau tidaknya satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu kehati-hatian karena di dalam salah satu hadis yang disajikan atau yang ditahridkan oleh Imam Muslim, itu salah satu warning, salah satu kehati-hatian agar hadis tersebut menjadi salah satu ukuran, salah satu progres yang harus kita jalani bersama. Hadis tersebut mengatakan, inna awalan nasi yuqdo yaumal qiyamah alaihi rajulus tushida qatiyabihi ma'arofahu ni'mahu ma'arofaha. Nah, ini baru di awal hadis. Hadis tersebut yang mengandung arti. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, orang yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat adalah seorang laki-laki, rajulun, yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita cari salah satu beberapa ketentuan, berapa orang yang akan kelak di yaumil akhir tanpa hisab, itu otomatis akan menjadi salah satu hamba yang syahid. Itu udah ada ketentuan dari Allah beberapa orang. Nah, di dalam kalimat ini ada salah satu laki-laki yang mengaku atau dia mengatakan bahwa saya syahid. Lalu dia didatangkan. Kemudian Allah memperlihatkan kepadanya nikmatnya, maka dia pun mengenalinya. Nah, jadi ketika dipersajikan oleh Allah bahwa surga itu begitu nikmatnya, surga itu salah satu kehidupan yang kekal, yang abadi tanpa usaha, atau kudu ripuh ngaduk, atau kudu ripuh kuli. Begitu terpukau orang tersebut dengan kenikmatan di surga tersebut. Nah, tapi dalam kalimat hadis yang selanjutnya, hadis tersebut mengatakan, kola fama alitats biha kola kotal tu fika hatas tus gitu. Nah, Allah berkata, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat itu? Seraya Allah bertanya kepada orang yang telah pede, percaya diri, saya masuk surga lah insya Allah. Nah, kata orang tersebut di kalimat bahasa biasa. Tapi Allah lebih mengetahui. Karena niat dari yang diucapkan oleh lisan manusia, innamal a'malu binniyat, itu Allah telah terbesit. Yang belum diucapkan pun Allah telah mengetahui niat manusia. Daun yang ada di pohon itu jatuh begitu telitinya Allah mengetahui. Nah, ketika orang tersebut dengan percaya dirinya menghadap Allah akan mati syahid, maka Allah berkata, kola kotal tu tika atas tushitu. Nah, kata hadis tersebut. Nah, akhirnya dilanjutkan lagi dalam hadis yang selanjutnya, dalam hadis tersebut, kola kadabta walakinaka qatalta li'an yaqala jadiun faqad kila summa midabihi
pasahib ala wajhihi hatal kia inar. Nah, ini hadisnya itu salah satu jawaban dari Allah. Kola kadabta, itu kalimat kadab itu bohong ya. Kola, Allah berkata, bohong kata Allah. Allah berkata, engkau dusta. Akan tetapi engkau melakukan itu supaya disebut sebagai seorang pemberani. Allah mengetahui. Dan ucapan itu telah dilontarkan ketika ada di yaumil masih masa kehidupan. Pernah, kalaupun dia tidak mengaku, pernah mengatakan bahwa saya akan syahidlah insya Allah karena saya pemberani, saya adalah pejuang, saya yang menjadikan negara atau itu ini alasan dengan perjuangan yang semata-mata salah satu kerja keras usaha si orang tersebut. Nah, jadi hadis tersebut mengisyaratkan kepada kita, bukan tidaknya kita jadi pejuang, bukan kita tidak boleh menjadi salah satu pemberani, tidak. Tapi coba kita satukan antara itikan, antara niat dan antara amalan, itu kita serasikan, kita satukan. Nah, jadi Allah ini jangan lebih mengetahui. Maka Allah dengan kelas mengatakan, kola kadabta, walakin kotalta bi an yakola jadiun fakod kila summa amida bihi pasjid ala wajhihi hatal kia finar. Nah, maka si orang tersebut setelah melihat surga, maka Allah menyuruh, kemudian diperintahkan agar orang tersebut dibawa, maka diseret dengan wajahnya terjerembab ke tanah sampai dilemparkan ke api neraka. Itu hadis itu ada tiga yang menjadikan salah satu pengertian. Yang pertama tadi telah menghadap yang mengaku seolah pejuang. Tapi di samping itu ada lagi orang yang datang. Ini sama pengakuan si orang yang kedua. Orang kedua itu apa? Dengan alibi atau dengan dasar apa bahwa percaya diri akan masuk surga? Nah, jadi ada masuk lagi orang. Ya Allah, aku orang yang belajar agama, bahkan aku mengajarkannya. Aku di samping belajar agama, aku pun mengajarkannya. Nah, itu orang kedua. Kalau yang tadi pejuang itu mengatakan saya pejuang, saya yang membela ini itu. Tapi Allah mengetahui. Ini orang yang kedua mengatakan saya orang yang belajar agama dan saya mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Nah, jadi belajar agama, ngajarkan, membaca Al-Quran, bahkan hafiz. Bisa, wah hebat. Dengan tegap, dengan sigap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang itu didatangkan kembali. Ini tidak jauh dengan hadis yang awal. Tadi pejuang, nah, kalau ini seorang ahli agama dan seorang pilot. Lalu orang itu lalu memperlihatkan nikmatnya. Nah, kalaupun juga sebelum memvonis atau sebelum Allah memberi jawaban, Allah pun juga memberikan nikmatnya surga ke orang kedua sama dengan orang yang pertama. Diperlihatkannya surga dengan keindahannya, dengan kemolekannya, dengan keagungannya, bisa dilihat dalam Al-Quran. Itu salah satu target kita untuk meraih surga. Nah, orang tersebut juga dilihat, oh ini subhanallah itu begitu indahnya surga. Tapi setelah Allah memanggil dengan hadis yang awal, itu sama. Kola kadabta, itu kalimatnya sama. Engkau mengajarkan agama dan mempelajari Al-Quran hanyalah semata-mata untuk mencari atau kepentingan diri. Tidak ada niatan lillahi ta'ala. Subhanallah. Ini bukan hanya kita tidak boleh untuk mengajarkan agama, bukannya kita mempending atau menjegal jangan menjadi pembaca Al-Quran, tidak. Di situ target yang paling dimasukkan ke dalam awal-awal hisaban itu
salah satunya target atau tiket untuk kita masuk ke surga ya seperti tadi. Ada ulama, kiai, itu pun ilmu yang menjadikan kebaikan buat di akhirat. Nah, cuman di dalam hadis ini menjadikan salah kehati-hatian. Karena di awal khutbah, khotib ini yang berikan dengan ikhlas. Ini hanya sedikit dengan ikhlas. Jadi ujung tombak kuncinya dengan surga itu ya di ikhlasnya. Maka sulit sekali. Tapi sesulit-sulitnya, selama kita ada di dalam ruh, di dalam badan, kita kejar keikhlasan ini, kita raih sebaik mungkin. Nah, lantas di yang ketiga, orang yang ketiga ini sama juga datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu tenangnya dan dengan percaya dirinya. Nah, kata orang tersebut, saya seorang dermawan, saya seorang hartawan yang memberikan kepedulian kepada fakir miskin, duafa, dan seluruh yang ada di wilayah atau tempat tersebut, dia diberikan harta yang begitu baiknya bagi orang tersebut. Nah, diperlihatkan juga surga itu seperti ini, kebaikan surga, kenikmatan surga, kelezatan di dalam surga. Tetapi ketika diketahui oleh Allah bahwa kedermawanannya dengan harta bendanya yang diberikan itu semata-mata ada itikad yang luar di kemuliaan Allah. Ada rasa yang harus dilihat orang. Ada rasa yang kalau tidak digemor-gemorkan itu tidak menjadi salah satu kekuatan, nah maka Allah juga memanggil orang tersebut, maka dimasukkan ke dalam neraka. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, jadi dengan ada hadisnya yang tadi yang diberikan 3 hal, baik itu menjadi pejuang, itu harus kita membela negara. Jangankan bukan negara Indonesia saja, negara-negara Islam pun harus kita bela. Tapi ya itu tadi kuncinya dengan keikhlasan. Lantas yang kedua, mempelajari agama, lantas menyampaikan agama dan memahami Al-Quran juga itu harus, itu seorang muslim itu harga yang harus kita kejar. Dan yang ketiga, yang berharta dermawan. Kalau kita nggak punya duit nggak bisa ke haji sekarang lumayan juga mahal. Kalau kita berimpak tidak ada uang untuk berimpak, ya tidak akan bisa berimpak. Nah, jadi 3 hal tadi juga itu hadis itu begitu sayangnya Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya, sehingga menjadikan salah satu hadis riwayat tadi dijadikan salah satu pegangan, dijadikan salah satu kehati-hatian ketika melangkah dalam kita berurusan untuk akhirat utamanya dan juga di dalam urusan keduniaan. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, ada beberapa hal yang harus kita jadikan salah satu benteng agar 3 hal tadi tidak ada di dalam diri kita. Nah, jadi kita harus cari apa itu penyebab utamanya amal kita ditolak. Nah, ini pun juga menjadikan salah satu solusi. Karena kita tidak bisa menjadikan salah satu bahwa Al-Quran itu basir wa nadir. Al-Quran itu memberikan pambubungah yang pikaning sieunan basir wa nadir. Nah, ini juga Allah memberikan hadis yang seperti tadi dikemukakan oleh khatib. Kita tidak usah pesimis, tidak usah kecil hati, karena ada salah satu yang harus kita laksanakan agar ketiga hal tadi menjadikan kekuatan kita menjadi investasi, menjadikan salah satu modal untuk kita mengharap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yaitu syirik. Nah, ini kenapa keikhlasan tadi menjadi terkombinasi, jadi terpolusi. Kenapa? Karena di dalam amalan tadi diantaranya ada yang melaksanakan syirik atau riya, menyekutukan Allah, atau beramal demi mencari popularisasi atau mencari pengakuan manusia. Nah, ini yang harus kita jadikan solusi agar 3 hal tadi yang dikemukakan dalam hadis tidak ada di dalam diri kita. Yang pertama. Yang kedua yaitu beramal tanpa ilmu.
Nah, melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan tata cara atau dalil syariat yang benar. Nah itu, jadi ternyata yang mencemarkan keikhlasan tersebut ada beberapa hal. Di antaranya yaitu syirik dan riya, terus beramal tanpa ilmu, dan yang ketiga itu perbuatan maksiat dan zolim. Dosa kezaliman kepada sesama manusia itu hablum minanas. Itu lebih utama lagi kita dosa kepada Allah. Nah ini salah satu menjadikan penghalang keikhlasan tidak akan menjadi murni. Yang keempat yaitu hati yang lalai. Apa hati yang lalai itu? Yaitu beribadah hanya secara fisik. Nah kalau dalam iklan obat itu oskadon ya, wes bres gitu. Kalau sholat ini kadang-kala ya saya sendiri terkejar dengan muazin telah berkumandang waktu sholat tiba. Baru wudhu di rumah itu pontang-panting lompat ke masjid. Itu bukan menunggu untuk sholat tapi mengejar sholat. Nah ini pun juga kehati-hatian karena di dalam ini dikatakan hati yang lalai beribadah hanya secara fisik. Jadi fisik aja yang beribadah. Kemana mah emutana nama, kemana mah jiwanya. Asal-asal sholat weh. Jadi menggugurkan kewajiban, tidak ada apa dari hasil sholat, apa hasil dari ibadah. Tidak ada. Nah ini pun juga menjadi faktor keikhlasan tadi terkontaminasi atau tercemari oleh hal-hal yang kita lakukan sendiri. Nah mudah-mudahan dalam Jumat yang pada hari ini jatuh pada bulan Sofar mungkinnya terakhir karena Hijriah ini telah habis kemarin waktu Muharram. Mudah-mudahan sebelum diakhiri khutbah ini saya menjadi salah satu pengganti Pak Sepuh untuk memberikan khotbah. Mudah-mudahan ayat dan hadis tersebut menjadikan salah satu bahan bagi kita, dan yang kedua ayat pun juga salahnya saya sendiri dari lisan saya, yang benarnya dari Al-Quran. Barakallahu. Waladi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau kana musyrikun. Sallallahu ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'du ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah kedua tidak ada penambahan hadis ataupun Al-Qur'an, tapi tidak ada salahnya kita sebelum berdoa yang akan beberapa kalimat disajikan. Ini ada beberapa, ada ikhwan kita yang meninggal di malam tadi, mudah-mudahan beliau dijadikan amal ibadahnya untuk menyertai kelak di akhirat. Yang kedua mungkin ada yang sakit, itu mudah-mudahan disembuhkan dan bisa bergabung juga untuk sepuh-sepuh saya yang sakit tapi dalam kondisi fisik, mudah-mudahan jiwanya semangat, jiwanya sembuh, jiwanya enjoy, tapi fisiknya itu tidak menjadi salah satu ukuran. Mudah-mudahan beberapa ayat dan hadis yang telah dikemukakan menjadikan salah satu bahan introspeksi dan menjadikan juga salah satu kajian yang harus kita kaji bersama, karena insya Allah di Al-Ikhlas ini banyak Ustaz Kiai yang kita tanyakan, yang kita berikan satu kekuatan buat keimanan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.